Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Oke, gimana hari ini? Alhamdulillah baik, Oke, lumayan lancar kegiatan hari ini. alhamdulillah. Kalau gitu, eh, kalau misalnya lancar, semoga mendukung wawancara kita hari ini untuk jawaban dari kakaknya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erni. Eh, saya di sini sebagai HRD yang akan menginterview kakak untuk menempatkan posisi untuk sebagai proses rekrutmen di posisi HRD. Nah, mungkin untuk kakaknya boleh perkenalkan diri dulu. Iya baik, sebelumnya perkenalkan saya Atia Gina Mila. Saat ini masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa psikologi, saat ini di semester 7. Jadi mungkin kesibukannya saat ini sebagai mahasiswa sedang menyusun skripsi dan ada beberapa mata kuliah yang masih ditempuh. Selain itu juga masih aktif dalam beberapa kegiatan seperti komunitas atau instansi dari kampus seperti itu. Jadi dipanggilnya Kak siapa? Agin. Kak Agin. Oke. Kak Agin, jadi waktu wawancara ini akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit dan wawancara ini bertujuan untuk wawancara seleksi rekrutmen HRD sendiri. Nah, nantinya wawancara ini akan direkam dan direcord untuk membantu saya dalam mengingat jawaban yang Kak Agin berikan. Apa sudah bisa dimulai atau ada pertanyaan mungkin? Iya, boleh. Oke. Baik. Boleh ceritakan terlebih dahulu background Kak Agin ini seperti apa, mungkin dari pendidikannya atau apa? Baik, kalau saya sendiri, saya sudah menempuh pendidikan kan SD, SMP, SMA itu di kota Balikpapan. Dari SD, SMP, SMA, dan kemudian saya melanjutkan perkuliahan di jurusan psikologi saat ini di Universitas Hasanuddin. Jadi saya merantau, bisa dibilang ya merantau, saat ini juga ngekos. Jadi menempuh pendidikan, selain menempuh pendidikan saya juga mencoba untuk mencari berbagai macam pengalaman berbagai macam pengalaman yang bisa saya gapai seperti kegiatan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, kemudian juga komunitas, kemudian juga aktif sebagai seorang volunteer. Jadi selain memang soft skill dan hard skill seperti itu, saya juga cukup senang untuk berbagi dalam kegiatan volunteer, apalagi khususnya dengan teman-teman seangkatan atau bahkan dengan senior atau bahkan dengan anak-anak sebagai volunteer. Oke, tadi Kak Agin sebutkan komunitas, organisasi, volunteer. Kalau boleh tahu volunteer apa atau organisasi apa yang diikuti mungkin atau komunitas apa? Baik, kalau misalkan organisasi, mungkin saya mulai dari SMA dulu. Sebenarnya dari SMP saya sudah mengikuti kegiatan seperti kepramukaan, sehingga mungkin seperti kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman itu sudah sangat terlatih dari SMP. Kemudian saat SMA, saya juga turut aktif di kegiatan OSIS. Saya juga sebagai pengurus OSIS dari OSIS SMA. Saat itu kami juga banyak sekali untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti kepanitiaan. Jadi saya juga cukup berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan dalam kepanitiaan, baik sebagai acara, kemudian juga sebagai perlengkapan. Misalkan dari acara itu kadang kami menyusun konsep, kemudian juga melaksanakan konsep-konsep yang sudah kami susun sesuai dengan tema kegiatan saat itu. Kemudian juga dalam divisi perlengkapan, saya sangat-sangat terbantu dalam mungkin seperti bertanggung jawab, apalagi kan kadang kami meminjam perlengkapan dan lain-lain sebagainya. Dan juga menurut saya sendiri, saya menjadi cepat belajar
ya kan, selain dari akademik, tapi kadang kayak misalkan dari divisi perlengkapan tuh kami dituntut untuk mengerti beberapa perlengkapan apalagi seperti alat musik, sound system dan lain-lain. Jadi di sana saya merasa saya cepat belajar dalam hal tersebut. Ya, kemudian juga memasuki kuliah, saya mulai aktif lagi di organisasi sejak semester 2 itu dari organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan, salah satu organisasi yang memang ada di Makassar, tapi memang menaungi teman-teman dari Balikpapan. Sehingga kan saya waktu itu masih online ya kuliahnya. Jadi dulu itu saya rasa memang untuk organisasi yang dapat menaungi saya di awal-awal sebagai maba, apalagi waktu itu mabanya masih online dan baru offline tuh waktu semester 2. Nah itu jadi benar-benar terbantu dengan adanya organisasi tersebut. Nah saat itu saya pernah menjadi salah satu delegasi KPMB Makassar untuk webinar dengan keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan di kota-kota lain, ya kan. Jadi kami berdiskusi menjadi kepanitiaan baru dengan KPMB dari Samarinda, Jogja, dan Malang, Surabaya dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kemudian dari situ saya kayak berinteraksi lagi dengan orang baru seperti biasa. Nah, selain itu saya juga pernah menjadi divisi-divisi tertentu. Misalkan kayak seperti divisi humas, kemudian juga acara. Saya juga pernah menjadi sekretaris untuk kegiatan kepanitiaan, sehingga saya dapat mempelajari terkait administrasi persuratan dan lain-lainnya seperti itu. Administrasi persuratan, birokrasi, bahkan kayak dengan relasi seperti dengan pemerintah Kota Makassar atau bahkan pemerintah Kota Balikpapan dan juga internal dari organisasi itu sendiri. Nah, itu kan selama saya semester 2 dan 3. Nah, kemudian memasuki semester 3, saya menjadi pengurus dari keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan tersebut. Di situ saya menjadi divisi keuangan untuk asrama mahasiswa Balikpapan. Jadi kan di organisasi itu juga membawahi asrama mahasiswa Balikpapan. Di situ saya menjadi divisi keuangan yang selalu melakukan pelaporan keuangan di hadapan seluruh warga asrama yang ada setiap bulannya. Jadi saya juga mungkin bisa dibilang menguasai Excel, ya kan, setidaknya dasar. Setidaknya untuk laporan keuangan saya bisa menguasai Excel dasar. Kemudian juga saya juga bertanggung jawab terhadap keuangan tersebut. Kemudian juga yang tentunya juga berkomunikasi kembali dengan sesama divisi saya, atau bahkan ke pengurusan, atau bahkan ke senior-senior yang ada di sana. Nah, itu untuk organisasi keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan atau KPMB Makassar. Nah, saya juga merasa perlu untuk aktif di tingkat kampus. Nah, saya pertama kali menjadi kepanitiaan itu sebagai divisi acara, yang saat itu bukan divisi acara, tapi saya sebagai salah satu kesekretariatan untuk salah satu lomba poster dari dari kegiatan kepanitiaan Harla prodi saya sendiri, psikologi Unhas. Dan saat itu saya juga saya dipercaya oleh salah satu senior saya, dan untuk kesekretariatan, berarti untuk pengadministrasian dan juga mungkin seperti penilaian dari poster peserta dan lain-lain seperti itu untuk dijurikan. Nah, di situ saya dipercaya oleh senior saya, kemudian saya dilanjutkan untuk kegiatan lainnya, kegiatan kepanitiaan lainnya, yaitu salah satu kegiatan bonding dari psikologi Unhas, ya kan. Dan itu memang baru pertama kali diadakan lagi di angkatan saya. Saat itu saya dipercaya lagi sebagai divisi acara, khususnya sebagai wakil divisi seperti itu, wakil ketua divisinya. Dan hal itu juga dikarenakan beberapa pengalaman saya dari SMA yang menjadi IO dan lain-lainnya. Kemudian di tingkat kampus saya juga masih aktif di kepanitiaan lain seperti perlengkapan lagi, ya kan, sudah sempat 2 kali menjadi panitia perlengkapan.
kemudian juga menjadi panitia K3 ya kan, dan juga saya pernah menjadi steering komite yang menyusun menyusun konsep kegiatan dari awal, kemudian juga bukan memandu sih, tapi kayak mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh panitia-panitia yang di bawah saya. Kemudian juga mungkin itu sih, menyusun konsep kegiatan dan juga survei, seperti langsung berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait, stakeholder. Dan itu untuk tingkat universitasnya lagi. Selain itu saya juga, selain di tingkat prodi, saya juga mencoba aktif di tingkat universitas secara universitas ya. Jadi saya pernah menjadi volunteer di PKKMB atau ospek kampus ya kan, ospek tingkat universitas dari Unhas sendiri di tahun 2023. Di situ saya juga menjadi seperti PJ untuk hospitality mahasiswa baru saat itu ya kan. Jadi saya menjadi PJ di bagian tertentu, bagian tribun tertentu seperti itu. Jadi mungkin di situ job desk saya seperti melaporkan jika ada kendala atau ada sesuatu yang tidak diinginkan di situ. Kemudian juga melaporkan, selain teman-teman saya melaporkan kepada saya juga melaporkan kepada para dosen atau panitia yang ada di sana. Nah, itu untuk tingkat kampus sendiri. Kemudian saya juga mencoba aktif di kegiatan luar, yaitu sekolah literasi desa, yaitu komunitas yang berfokus pada literasi dan juga pendidikan anak seperti itu. Nah, di sini saya aktif sebagai pengembangan sumber daya manusia yang menurut saya sendiri lebih mungkin lebih berkaitan langsung dengan posisi ini, yaitu HRD. Di sini saya banyak melatih terkait soft skill langsung dari HRD itu sendiri, seperti mungkin langsung melakukan wawancara, kemudian juga menyusun kriteria penilaian untuk yang diinginkan sebagai pengurus atau bahkan sebagai volunteer. Kemudian juga saya dengan teman-teman divisi saya menyusun seperti kegiatan capacity building atau team building yang dapat membantu peningkatan bonding di antara sesama rekan tim kami, kemudian juga peningkatan kapasitas pengetahuan atau soft skill, hard skill dari komunitas saya sendiri. Nah, itu semua saya dapatkan dari PSDM, dan itu saya memasuki tahun kedua sebagai PSDM, dimana sebelumnya saya sebagai anggota dan saat ini saya sebagai koordinator. Jadi sekarang saya lebih sudah lebih bisa mengkoordinir dengan teman-teman saya sendiri, dan juga melaporkan juga secara langsung kepada ketua yang ada saat ini. Dan mungkin itu dulu terkait kegiatan saya selama di perkuliahan untuk pengalaman-pengalaman non akademik. Oke, dari jawaban yang diberikan tadi dapat dilihat kalau Anda ini sangat aktif organisasi ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya lupa menyampaikan kalau nantinya saya akan menanyakan soal terkait pengalaman-pengalaman Anda yang tadi Anda bilang, dan ini jawabannya terkait apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, atau apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda rasakan ketika berada di situasi tersebut. Nah, mungkin jawabannya seperti yang Anda jawab tadi itu berada di sekitar 2 atau 3 tahun belakangan mungkin. Nah, jadi oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah banyak dibahas tuh soal pengalaman organisasi dari kakaknya nih. Dalam menjalankan organisasi itu atau kegiatan itu, pernah nggak mengalami keadaan di mana Anda mengalami kesulitan dalam mengomunikasikan sesuatu dalam organisasi atau pekerjaan yang Anda lakukan? Boleh ceritakan? Iya, baik, mengkomunikasikan ya jika ada kendala tertentu. Menurut saya sendiri, kalau dari saya sendiri, saya dapat mengkomunikasikannya dengan baik, dimana jika saya ada kendala atau mungkin saya tidak bisa melanjutkan suatu tugas karena beberapa alasan tertentu, maka saya rasa saya tidak ragu untuk melapor gitu, daripada sekedar kabur atau bagaimana. Jadi saya sebisa mungkin akan mengabari
Misalkan seperti ketua divisi saya mungkin, atau salah satu orang terdekat saya juga yang berkaitan dengan penugasan-penugasan tersebut. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika saya di divisi keuangan dari keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan. Di situ bisa dibilang beragam konflik atau mungkin dari internal saya sendiri yang terjadi karena saya benar-benar mempelajari hal yang baru, di mana sebenarnya saat itu saya kurang menyukai posisi tersebut. Nah, meskipun begitu, saya kerap kali kayak mengerjakan suatu tugas itu, ya kan, pelaporan keuangan setiap bulannya. Mungkin seperti terkesan tertekan atau terpaksa seperti itu, tapi bagaimanapun juga saya tetap mengabari apa yang saya rasakan kepada salah satu ketua divisi saya, seperti itu, kendala saya seperti apa. Jika memang saya belum bisa, saya memang terkadang akan tetap mengabari, tapi sebisa mungkin kadang kayak diberikan bantuan apa yang dibantu atau bagaimana seperti itu. Oke, jadi dari kesulitan ini tadi udah disampaikan kan kayak cara mengatasinya. Nah terus kayak mana Anda ini berusaha supaya Anda ini berusaha keluar dari kesulitan tersebut? Apakah menggunakan keterampilan komunikasi atau ada teknik khusus lainnya? Sebenarnya saya rasa keterampilan komunikasi tidak memenuhi itu semua sebenarnya, karena pada akhirnya pun saya yang harus tetap mengerjakan tugas tersebut. Jadi saat itu saya memang hanya menyampaikan mungkin seperti, tunggu ya kak, mungkin saya masih kesulitan, atau nanti saya selalu memberikan janji kayak seperti, iya nanti saya kasih ya kak, mungkin habis maghrib atau seperti apa. Dan memang saya upayakan memang akan selalu memberikan seperti itu, meskipun mungkin kadang akan ada di situasi seperti bagaimana ya, saya menunda-nunda dan saya merasa tidak bisa mengerjakan atau bagaimana hal-hal seperti itu. Dan iya, meskipun kadang ada seperti perasaan tertekan seperti itu, pada akhirnya juga harus tetap dikerjakan. Dan jika memang ada kendala, dan saya juga tidak ragu untuk langsung melapor, karena saya rasa dengan tim saya saat itu, teman-teman divisi saya saat itu sangat open untuk menerima keluh kesah satu sama lain. Jadi sehingga saat itu saya tidak ragu untuk memang mengkomunikasikan jika saya ada kendala. Paling kendalanya kalau misalkan di keuangan itu dulu saya paling seperti kok ini ada misalkan kayak tidak balance, ya kan, kadang kayak nggak balance, nanti tanya kira-kira ada yang kurang kah dari sini, saya berikan lagi gini, terus tuh saya coba ingat-ingat lagi kira-kira kayak keperluan dasar yang biasanya kita beli itu apa, misalkan seperti gas atau galon dan lain-lain, siapa tahu memang ada luput di saat itu. Jadi memang sekedar itu saja sih, jadi kayak sekedar reminding satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Kemudian juga ya saling oper-oper saja kalau misalkan ada kendala, dan jadi kayak dikomunikasikan saja gitu pada akhirnya. Oke, dikomunikasikan kan berarti ini. Iya. Apa dari hasil komunikasi ini tuh yang Anda terapkan, ada nggak hasil atau nggak berhasil untuk bisa mengomunikasikan apa yang Anda rasakan mungkin? Maksudnya bagaimana? Jadi tadi dibilang kalau apa tadi tuh ya, kayak menggunakan keterampilan khusus seperti komunikasi khusus atau teknik seperti apa, dan Anda menjawab dikomunikasikan saja. Nah, apakah hasil dari komunikasi yang Anda terapkan ini pada akhirnya itu berhasil untuk diri Anda, atau Anda bisa bisa mengungkapkan apa yang mungkin Anda rasakan saat itu? Saya akui iya, sangat-sangat berhasil, karena mungkin di kondisi pada divisi saya itu memang komunikasi interpersonal kami sangat-sangat baik. Kan saya itu kan di bagian dari asrama, sehingga kami memang saling bertemu hampir setiap hari, meskipun memang berbeda gedung seperti itu, tapi memang kami akan tetap senantiasa bertemu setiap hari. Jadi meskipun ada kendala yang seperti kayak tidak balance seperti tadi, atau mungkin ada yang kurang dari data yang saya dapatkan,
saya bisa langsung memvalidasinya, menanyakan langsung lah ke orang tersebut, entah saya bisa langsung ke kamarnya dia atau bisa langsung di PC saja sudah dibalas seperti itu. Jadi memang saya rasa karena memang komunikasi interpersonal kami juga memang pada dasarnya baik, jadi alhamdulillah lancar saja. Oke. Tadi sempat disinggung soal Excel. Oke. Nah, pernah nggak mengalami keadaan di mana ada terkendala dalam mengoperasikan alat digital untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan organisasi seperti penggunaan Excel tadi? Kalau saya sendiri, selain kan tadi saya juga pernah menjadi sebagai sekretaris. Jadi menurut saya bagian dari Microsoft Word, Excel, atau bahkan membuat PowerPoint dan lain-lain itu saya rasa saya tidak ada kendala, karena sekali lagi saya merasa sebagai pembelajar yang cukup cepat memahami hal tersebut. Jadi saat itu Excel saya baru mempelajari kan dalam 1 hari, dan memang untuk dasar dalam pembuatan pelaporan keuangan tersebut saat itu dilajarin langsung sama salah satu senior yang pernah di posisi saya sendiri saat itu, dan saya alhamdulillahnya saya langsung cepat mengerti. Dan kalau seingat saya sih selain dari itu tidak ada kendala lain ya untuk mengoperasikan Excel selama melaksanakan mengerjakan pelaporan keuangan tersebut, karena memang saya mungkin masih sangat dasar. Kemudian juga mungkin selain dari itu di beberapa tugas-tugas perkuliahan juga kan kerap ada menggunakan Excel. Nah, jadi kemampuan saya yang sudah pernah saya lakukan di divisi keuangan tersebut, di unit keuangan tersebut, saya lakukan lagi di penugasan-penugasan selanjutnya, dan saya akui saya juga tidak merasakan ada kendala. Mungkin iya beberapa kali ada lupa, tapi nanti tinggal nyontek aja lagi dari internet gimana. Jadi mungkin karena ya sekali lagi mungkin karena saya juga cukup belajar dengan cepat, jadi mengertinya cepat, langsung melaksanakannya juga dengan baik. Oke. Untuk pengoperasian Microsoft Office ini apa saja kalau boleh tahu? Ya, saya bisa Excel, kemudian juga saya bisa Word, kemudian juga OneNote. Saya kebetulan menggunakan catatan perkuliahan itu dengan OneNote, jadi kadang dari tablet doang ke kampus, nanti di laptop untuk ngerjain tugas di kos itu bisa langsung sinkron gitu kan, jadi tanpa harus kirim atau lihat bolak-balik laptop tab. Jadi kayak saya juga bisa OneNote, kemudian saya juga PowerPoint biasa penggunaan PowerPoint, mungkin sekedar PPT voice dan lain-lain seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang udah mulai udah bisa menguasai lah ya, udah full menguasainya Microsoft Word ini, Microsoft Office ini. Terus pernah nggak ada situasi di tempat kerja atau di organisasi mungkin yang dimana Anda ini dihadapkan sama masalah yang rumit atau yang menantang? Mungkin di unit keuangan ya kan saya memang mengakui saya tidak suka dengan pekerjaan tersebut, saya merasa tertekan dengan pekerjaan tersebut, sehingga saat itu saya pernah meminta reshuffle ya kan. Saya berharap seperti adanya reshuffle dengan ketua organisasi saya saat itu, dan ya saya memberikan mungkin seperti memberikan jenjang waktu dulu. Selama saya kan sempat keluar asrama dulu ya kan, meskipun saya keluar asrama saya tetap mengerjakan kegiatan saya sebagai unit keuangan tersebut. Nah, di situ saya mengharapkan adanya reshuffle di mana saya mungkin diganti dengan posisi lain, karena saya merasa saya tidak memadai dengan hal itu. Mungkin memadai, tapi di sisi lain ada juga orang yang lebih sinkron dengan posisi saya saat itu. Apalagi kan saya jurusan psikologi, tapi saya malah ditempatkan di situ, padahal ada divisi lain yang mungkin lebih sesuai dengan saya. Tapi di sisi lain juga ada teman saya yang bisa lebih sesuai dengan posisi saya saat itu, tapi malah saya yang ditempatkan di posisi saya sebagai unit keuangan. Nah, jadi di situ saya merasa tidak adil dan lain-lain seperti itu. Jadi saya berharap saya
di reshuffle dengan harapan supaya potensi yang saya miliki saya benar-benar bisa keluar gitu. Eh, Potensi saya seperti komunikasi dan lain-lainnya itu bisa keluar lagi, lebih terasah lagi di organisasi tersebut. Jadi saat itu saya memberi mungkin selama 2 bulan itu meskipun saya sudah bukan di asrama, saya masih mencoba mengerjakan uh, tanggung jawab saya sampai akhirnya ya udah saya melepaskan tanggung jawab tersebut karena tidak adanya etikat dari ketua organisasi saya. Jadi ya udah saat itu saya mencoba melepaskan itu. Nah meskipun begitu saya mencoba untuk mencari peluang lain di luar, ya contohnya seperti menjadi volunteer di, apalagi saya waktu itu mendapat volunteer di kegiatan kampus ya kan. Kemudian juga saya menjadi, oh iya saya juga belum mention, saya menjadi salah satu duta perwakilan fakultas sebagai pencegah kekerasan seksual. Karena saya juga ingin turut aktif di bidang tersebut. Kemudian juga saya mendapat kesempatan langsung menjadi steering komite untuk kegiatan saya di kampus lainnya. Jadi meskipun begitu saya tetap mencari peluang lainnya untuk memenuhi untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Oke. Berarti yang paling ternotis ini yang soal di keuangan. Iya. Mungkin yang untuk tantangan atau masalah terbesarnya iya, mungkin tantangan. Terus kalau boleh tahu nih, langkah-langkah apa sih atau langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk mengatasi masalah di keuangan tersebut? Bagaimana cara Anda keluar dari tantangan tersebut? Sebenarnya kalau misalkan mengatasi sih sepertinya tidak bisa mengatasi, karena pada akhirnya saya memberikan masalah lainnya ke organisasi saya saat itu. Jadi ya mungkin tidak bisa dikatakan sebagai hal yang baik mungkin ya, karena saya seperti langsung cut off kegiatan dari organisasi tersebut. Iya, memang saya cut off, tapi di sisi lain lagi untuk diri saya sendiri lagi, saya mencoba untuk tetap meningkatkan kompetensi diri saya dengan kegiatan-kegiatan lain di luar organisasi tersebut, seperti itu tadi, mengikuti volunteer di tingkat universitas. Kemudian juga saya mendaftarkan diri sebagai duta, kemudian terpilih. Kemudian juga saya dipercaya oleh teman saya lainnya lagi menjadi steering komite untuk mengkoordinasikan, menyusun konsep kegiatan, langsung seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, bisa nggak berikan contoh situasi sulit saat berinteraksi dengan seseorang atau karena ini rekrutmen HRD mungkin, jadi langsung berhadapan dengan karyawan. Jadi boleh berikan contoh situasi sulit saat berinteraksi dengan karyawan atau seseorang. Saat berinteraksi dengan karyawan ya, mungkin mungkin di saat karyawan tersebut sebenarnya memiliki kompetensi yang baik, seperti mengerjakan tugasnya itu selalu on time atau bahkan lebih dulu, dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain dia juga tidak begitu baik berkomunikasi dengan teman-teman divisi lainnya. Mungkin itu salah satu situasi sulit. Dan ini mungkin beberapa kali saya temukan di komunitas saya, yaitu Sekolah Literasi Desa. Karena kan kami di situ meskipun keluarga, jadi terkadang tuh beberapa teman-teman tuh mungkin terkesan meremehkan kegiatan-kegiatan kami, jadi jarang turut hadir. Padahal kalau misalkan dilihat dari awal tuh dia teman saya ini tipe yang kayak, oh sebenarnya baik, berkomunikasinya bagus, mengerjakan tugasnya bagus, lancar dan lain-lainnya. Tapi mungkin karena dia juga mungkin sudah ada perasaan seperti ragu duluan, tidak enak duluan dan lain-lainnya, jadi mungkin jarang hadir di kegiatan-kegiatan sehingga kompetensi yang sebenarnya dia miliki tertutupi. Nah,
kalau dalam hal ini mungkin saya memberikan problem solving ya berarti ya. Mungkin dalam hal ini saya akan melakukan komunikasi interpersonal dengan lebih baik lagi. Kayak misalkan mungkin sekedar peningkatan ke interaksi yang lebih personal, mungkin sekedar story Instagram kayak ih keren banget kak, mungkin melakukan dengan apresiasi kecil terlebih dahulu, kemudian juga saling menanyakan kabar bagaimana keadaannya, dan juga intinya secara perlahan mulai menggait dia untuk lebih aktif lagi dengan teman-teman sedivisinya pada akhirnya. Oke, berarti dari yang Anda jelaskan ini Anda juga sudah menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut ya. Oke, terus oke, terus di sesi ini saya ingin menanyakan terkait pengalaman tidak menyenangkan atau menyenangkan yang mungkin Anda bisa ceritakan kepada saya, dan pengalaman ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi mungkin Anda bisa ceritakan atau pikirkan terlebih dahulu pengalaman apa yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan beberapa tahun belakangan ini. Mungkin salah satunya mungkin seperti homesick ya, biasalah mahasiswa rantau mungkin ya kak. Jadi sebagai mahasiswa rantau jadi cenderung merasakan homesick, kemudian juga mungkin seperti kata-kata loneliness, apalagi setelah keluar asrama kan kadang ini itu sendiri dan lain-lain. Jadi memang kadang ada perasaan seperti loneliness dan lain-lain seperti itu, kayak kesepian seperti itu. Ya mungkin itu salah satu yang tidak menyenangkan. Jadi karena itu pernah kayak beberapa kali terhambat untuk mengerjakan tugas perkuliahan seperti itu. Selain memang karena tugasnya memang lagi banyak, tapi di sisi lain tuh sempat ada kayak akhirnya sampai hampir udah bodo amat dengan tugas di situasi saat itu. Jadi kayak benar-benar oh ya udah tugas aja. Jadi ada disatukan itu benar-benar tidak bisa mengerjakan tugas dan hanya merasa useless saja di kamar sendirian seperti itu tanpa ada yang ajak bicara dan lain-lain. Mungkin itu juga sih. Meskipun saya akui terkadang memang dengan teman-teman organisasi komunitas tuh kadang tetap melaksanakan komunikasi interpersonal. Nah itu dia, di situasi tidak menyenangkan itu saat itu memang lagi tidak ada kegiatan komunitas dan memang sedang tidak ada memang saat itu memang sedang peralihan, jadi komunikasi saat itu kayak memang lagi mungkin salah satu di bagian terpuruk lah ya kan. Jadi memang saat itu tidak bisa apa-apalah saat itu, kesannya sangat-sangat merasa tertekan, stres dengan tugas dan lain-lain, sampai akhirnya bisa aktif kembali itu karena kegiatan komunitas lagi pada akhirnya. Karena memang akhirnya ada kegiatan komunitas. Mungkin saya jelaskan lagi sedikit. Jadi kegiatan komunitas itu kan memang peralihan. Nah, sedangkan saat itu saya sebagai pengurus lama. Nah, peralihan ini akan dilaksanakan suatu kegiatan bonding. Mungkin memang yang mempunyai program kerja itu saya, tapi yang akan menjadi panitianya, OC-nya seperti itu tuh pengurus baru, sehingga saat itu saya tidak diikut sertakan karena saya pengurus lama. Jadi memang tidak ada organisasi, tidak ada komunikasi seperti apa-apa begitu. Kemudian juga dengan penugasan juga saat itu memang full penugasan individu. Sebenarnya ada penugasan secara kelompok, tapi saat itu memang kelompok saya sudah melaksanakan udah berkomunikasi duluan dan lain-lainnya, mungkin berkomunikasi duluan, jadi memang udah punya page sendiri dan saat itu memang saya sudah kerjakan. Jadi memang kayak tidak ada yang menyibukkan saya saat itu selain tugas individu yang akhirnya tidak saya kerjakan. Nah, jadi saat itu memang nggak ada yang ajak komunikasi dan lain-lain. Dan iya memang kalau sama keluarga iya masih ada, tapi tetap aja cuma sekedar
berkeluh kesah saja lah pada akhirnya dengan keluarga. Tapi saya rasa saat itu memang tidak tidak memecahkan masalah saat itu. Apalagi saat itu saya juga tetap tidak bertanggung jawab dengan tugas sendiri pada akhirnya. Dan ya sudah saya melalui itu dengan saat itu memang ada panggilan kegiatan bonding komunitas. Ya kan, di situ banyak melatih bukan banyak melatih tapi benar-benar berkomunikasi secara gimana ya jelasinnya, benar-benar untuk kegiatan mengetahui satu sama lain, untuk meningkatkan bonding satu sama lain. Jadi benar-benar kita banyak bercerita terkait kendala kita selama hidup ini, bagaimana masalah hidup seperti apa, atau bahkan prestasi-prestasi selama kehidupan itu seperti apa saja, itu benar-benar diceritakan di sana. Dan saat itulah baru tertuangkan semua lah emosi yang saat itu teredam selama 1 minggu 2 minggu seperti itu, baru tertuangkan di kegiatan itu, akhirnya baru bisa aktif lagi. Oke. Jadi itu pengalaman tidak menyenangkannya. Kalau pengalaman menyenangkannya? Pengalaman menyenangkannya banyak sih, apalagi di kegiatan komunitas sekolah literasi desa itu volunteer ya. Jadi memang sebagai relawan tuh benar-benar terasa semangat untuk berbagi ilmu, semangat untuk berbagi apa yang saya miliki kepada anak-anak di desa pelosok sana, itu benar-benar membuat saya senang. Kemudian juga sangat-sangat senang apalagi dengan teman-teman dari komunitas sekolah literasi desa yang juga pada dasarnya saya rasa memang orang-orang baik lah memang. Jadi saya tidak ragu untuk memberikan apa yang saya miliki untuk komunitas ini dan juga untuk adik-adik yang ada di sekolah pelosok sana. Jadi tapi selain dari berbagi itu, saya juga memang suka membaca literasi kan, kegiatan literasi itu saya suka sekali. Dan memang diwadahi sekali dengan dari sekolah literasi desa. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya hal-hal menyenangkan. Selain itu juga saya sebagai duta PPKS pencegahan kekerasan seksual tingkatan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tuh juga benar-benar sangat memberikan empati untuk teman-teman lainnya, dan juga untuk tetap membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang merdeka dari 3 dosa besar pendidikan seperti intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual. Jadi di situ saya benar-benar merasa turut aktif sebagai bagian dari duta. Kemudian juga saya sangat senang karena bertemu dengan orang-orang hebat dari duta, kemudian juga dari volunteer sekolah literasi desa, atau bahkan volunteer kegiatan kemahasiswaan dari ospek universitas itu, dimana saya benar-benar merasa terpuaskan karena saya benar-benar bertemu dengan orang-orang hebat, ya kan. Dan di sana juga kembali lagi saya benar-benar melatih komunikasi saya dan menemukan relasi baru dengan orang-orang baru yang saya rasa saya tidak salah pilih lah untuk perkembangan diri saya sendiri. Oke, jadi bisa dibilang komunikasinya Kak Agi ini sangatlah baik ya. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan interview kita kali ini. Berdasarkan informasi yang dari Anda sampaikan ke saya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait atau ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih tidak. Oke. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan dan kesediaannya atas waktunya melakukan wawancara rekrutmen ini. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Sebelumnya make sure dulu apa betulan tidak ada pertanyaan atau yang disampaikan? Iya. Oke, kalau tidak ada saya tutup dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.